Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilal hadi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila azwajihi wa li zurriyyatihi wa li ashabihi wa li tabi'in wa tabi'ut tabi'ina li yaumiddin. Thumma ila arwahil qubur minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat min masyariqil ardi wa magharibiha wa khususan li hadza majlisil kitab wa li jami'il mujahidin wal mujahidat fi kulli makan wa kulli zaman. نقرأ لنا ولهم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولنا. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم إنا قد استودعناك ما علمتناه فاردده عند حاجتنا إليه ولا تنسنا عنه برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. بسم الله وعلى بركة الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada likalimatih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah alhamdulillahilladzi hadana bihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'atan fa iyaya fa'budun. Kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilayna turja'un. Walladzina amanu wa 'amilus solihati lanubawwi'annahum minal jannati ghurafah tajri min tahtihal anharu khalidina fiha ni'ma ajrul 'amilin. Yang maksudnya lebih kurang, hai hamba-hambaku yang beriman, sesungguhnya bumiku amatlah luas, maka itu sembahlah aku. Fa iyaya fa'budun. Tiap-tiap diri itu pasti akan merasakan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilaina turja'un. Dan hanya kepada Allah lah kalian semuanya, takutlah semuanya dikembalikan. Orang-orang yang beriman, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, dan orang-orang yang beramal saleh, lam nubawwi annahum minal jannati ghurafah. Niscaya kami akan menempatkannya di dalam syurga yang terdapat di dalamnya banyak sekali bilik-bilik atau kamar-kamar lah ya, ghurafah. Tajri min tahti al-anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha ni'ma ajrul amilin, sedangkan mereka kekal di dalamnya, yaitu ni'ma ajrul amilin, itulah sebaik-baik pahala untuk orang-orang yang beramal. Surah Al-Ankabut ayat 56 sampai 58. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyaddul a'mali thalathah, zikrullah ta'ala ala kulli halin, wa insafun nasi ba'duhum min ba'din, wa muwasatul ikhwani, rawahu Dailami. Yang maksudnya lebih kurang, 3 perbuatan yang termasuk sangat baik. Asyaddul a'mali thalathah. Yang pertama adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, saling menasihati, mengingatkan, insafun nas ba'dahum min ba'din, satu sama lain, saling mengingatkan, terutama tentang akhirat, dan menyantuni, wa muwasatul ikhwan, dan menyantuni saudara-saudara yang banyak memerlukan. Hadis riwayat Dailami. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin amin amin ya rabbal alamin. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tuan guru, tuan imam, asatid dan asatizah, termasuk tuan Bilal EJK Masjid yang
Masjid Batu Belah yang mulia ini, termasuk para jamaah muslimin muslimat rahimakumullah. Syukur alhamdulillahirabbil alamin, di malam yang ke-12 bulan Muharram yang mulia. Semalam berarti semalam hari Selasanya hari Rabu. Bubur Asyuranya aja je. Ada ya? Mihun Asyura pun ada je. Ada juga ya. Ya banyak, mungkin ada yang di di beberapa masjid atau surau, bahkan sebagian besar masjid di negara kita banyak yang berbuat atau istilahnya berbuka puasa bersama di hari yang baik semalam hari Asyura. Yang mana kita tahu subhanallah hari baik tersebut jangan sampai kita lewatkan. Tapi sayang disayang ada yang masih yang melewatkan. Sambil lewa ala sunnah Jepun, ala sunnah Jepun, tapi ganjarannya sangat luar biasa. Pasti ada yang luar biasa. Kenapa hanya bulan Muharram? Sebab barang siapa yang berpuasa, yang mafhumnya lebih kurang, maksudnya lebih kurang, barang siapa yang berpuasa di bulan Muharram di hari Asyura, yukaffirus sanah al-madiyah, akan dihapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Insya Allah. Tapi ya, jangan terlalu confident atau terlalu overconfident. Perlu untuk kita menyambung terus. Setelah kita berpuasa, setelah ini apa yang kita perlu buat? Ini yang paling penting. Setelah hari Asyura, apa yang perlu kita buat? Ada besok 13, 14, 15 atau 14, 15, 16. Tapi setengah riwayat mengatakan 13, 14, 15. Apa itu? Puasa hari putih. Yaumul bid. Kalau tidak mau itu tidak masalah. Hari Kamis ada, mingguan, Isnin, Kamis. Apa lagi? Banyak. Jadi yang paling penting setelah kita menyambut hari yang mulia ini, ma'al hijrah, ke depan adalah untuk mempersiapkan diri, selalu mempersiapkan diri bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah inti daripada hijrah. Bukan hanya untuk berfoya-foya di dunia, akan tetapi mempersiapkan diri untuk akhirat kita. Menikmati dunia ini boleh, mata'ud dunya, apapun yang kita dapatkan di dunia ini, kenikmatan, kesehatan, segalanya yang kita dapatkan di dunia ini silahkan kita nikmati. Tapi jangan lupa, ayat tadi Al-Ankabut, surah Al-Ankabut menyebutkan kullu nafsin za'iqatul maut. Sebab dimanapun kita berada, apakah di bumi barat atau timur, utara atau selatan, Malaysia atau negara lain, tatkala Allah sudah menentukan untuk mati. Sebab apa? Baru saja tadi siang salah satu anggota jemaah kami di kampung baru ada yang meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya mungkin sudah tua memang, tapi ini menunjukkan bahwa sekali lagi umur, ya apakah itu muda atau tua, Allah pasti akan memanggilnya. Atau summa ilaina turja'un, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai ini, ya sama-sama kita menginsafi diri, menintrospeksi diri, menjadi dari bulan hijrah yang mulia ini, sama-sama kita ya mempersiapkan diri untuk menjadi lebih baik lagi, terutama dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, selawat serta salam ke atas baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lil musalli alayya nurun ala sirati wa man kana ala sirati min ahli nur lam yakun min ahli nar. Orang yang banyak berselawat ke atasku, maka baginya cahaya di atas jambatan siratal mustaqim. Dan barang siapa di atas siratal mustaqim yang termasuk memiliki nur atau cahaya, maka dia tidak termasuk penghuni neraka. Insyaallah. Ini musim haji sudah habis, ya, akan bermulalah musim umrah, ya, yang misalnya sudah kembali dari Baitullah, yang berangkat haji kemarin, kami ucapkan tahniah dan mudah-mudahan mendapatkan haji yang mabrur, amin ya rabbal alamin. Kalau nanti cuti bulan 11, bulan 12 nanti ada yang berangkat umrah, kami doakan semoga sehat walafiat,
Dan sampaikan, jangan lupa untuk sampaikan salam kami jamaah yang di sini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, kalau sudah sampai Madinah, kita sampaikan salam dari para jamaah, dari fulan dan siapapun. Kalau misalnya secara am, dari jamaah Masjid Kampung Batu Belah, insya Allah tahu nanti, ya, insya Allah. Ya begitu. Musim umrah sudah akan mulai. Sekali lagi yang dapat berangkat, alhamdulillah, doakan bagi mereka yang belum berangkat. Mudah-mudahan menjadi tetamu Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, urusan haji dan umrah, berangkat ke Baitullah itu bukan adanya duit sahaja, tapi apakah Allah ridha atau tidak. Dan yang terakhir, yang ketiga, kami ingin sampaikan permintaan maaf kepada para jemaah sekalian. Minta maaf yang sepatutnya hadir, kali lagi yang hadir di sini adalah Tuan Guru kita atau Ustaz Tunggul Wahidin Soekarno. Minta maaf tidak dapat hadir, tapi beliau kirim salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan alhamdulillah amanah ini kami akan sampaikan, kami akan teruskan. Jangan sampai kosong masjid kita ini, ya. Masjid kita perlu untuk kita isi dengan berbagai acara atau tazkirah, walaupun singkat, ya, walaupun singkat atau mungkin dah banyak kita tahu, tapi perlu untuk kita saling mengingatkan. Sebab tadi sekali lagi, insafun nas ba'dahum min ba'din, sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk amalan yang mulia. Ya, jadi hijrah ini ada amalan yang mulia lagi, bukan hanya solat jamaah, itu penting, puasa sunnah pun penting, zikir juga penting, tapi kita lihat dari hadis ini, biqauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami ucapkan sekali lagi, kami bacakan sekali lagi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyaddul a'mali thalathah, zikrullah ta'ala ala kulli halin, wa insafun nas ba'dahum min ba'din, wa muwasatul ikhwan, rawahud Dailami. Tiga perbuatan atau tiga amalan yang termasuk sangat baik. Yang pertama adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala ala kulli halin, dalam segala kondisi atau situasi apapun. Apakah kita sedang dalam keadaan sehat atau sakit, dalam keadaan senang atau susah, di mana saja kita berada, dalam keadaan bekerja atau tidak, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di saat seperti ini, walaupun kita mendengar hati Tuhan, saya mengajak pada diri saya juga para jamaah, hidupkan hati ini untuk selalu mengucapkan paling tidak astaghfirullah, istighfar, atau Allah atau apa saja, la ilaha illallah, zikir yang baik. Hidupkan hati kita sama-sama. Mudah-mudahan itu mengalir kepada adik-adik kita. Ini kan sekarang tengah PT3 nih. Kita pun doakan mudah-mudahan sukses, ya, siapapun yang ikut PT3 itu. Ya, tapi yang paling penting jangan tinggalkan subuh. Atau jangan tinggalkan solat, jangan tinggalkan solat yang wajib. Berkali-kali kami sampaikan kepada adik-adik kami ketika motivasi yang lepas UPSR, Anda mengejar 5E, tapi Anda lupa untuk solat 5 waktu, tak guna. Ya, mengejar 5E tapi lupa subuhnya. Subuhnya sekali sendiri, tidak berjamaah, rugi. Balik dari sekolah, penat, mungkin ujian, periksa, solat terlambat hampir pukul 4, zuhur, rugi. Asar, dah kawan dah tunggu main bola, mungkin ulang kaji sekejap, main bola apa, sendiri lagi, rugi. Usikum ma'ibtaqallah, nanti kita akan membicarakan ciri-ciri orang yang berhijrah lillahi ta'ala. Sebab di dalamnya ada perkara yang penting, ya, perkara penting yang boleh kita ambil dari sini, lillahi ta'ala. Baik. Yang pertama tadi, asyaddul a'mal, amalan yang paling baik. Yang kedua, insafun nas ba'dahum min ba'din, saling mengingatkan. Usikum ma'ibtaqallah, bukan kami yang terbaik, tapi sama-sama kita saling mengingatkan. Saat ini ya Allah, dunia sudah semakin lama sudah semakin gila, semakin panas, ya, dunia semakin panas. Dengan apa? Dengan banyaknya maksiat, dengan banyaknya penderhakaan pada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, geng-geng LGBT, apa je? LGBT yang makyah tu, geng sotong je, ya, yang suka sesama jenis tu, semakin lama semakin banyak pula, ya.
Tapi bukan kita ingin salahkan, kita perbetulkan. Perkara itu memang salah, ya, memang salah, perlu kita betulkan. Perlu kita bekerja sama dengan pihak JAIZ atau pihak yang berwenang, pihak dalam kerajaan untuk meluruskan perkara-perkara tersebut, ya. Baik. Yang ketiga, saling insafun nas. Dalilnya tentang apa tadi? Tentang orang yang saling ingat mengingatkan, tidak lain dan bukan, ayatnya pendek saja. Biqaulillahi ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wal 'asr, demi masa. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Illa alladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa 'amilus solihat, yang beramal soleh, dan juga saling nasihat menasihati. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri, mengingatkan, berwasiat dalam kebaikan dan berwasiat dalam kesabaran. Sabar, kalaupun ditengking, ya, ada yang menerima kan? Kadang ada yang menerima nasihat, alhamdulillah. Tapi kalau yang ada yang tidak menerima nasihat, tengking balik kepada kita, ya sabar. Memang begitulah, ya. Manusia ada yang menerima, ada yang tidak. Apalagi hijrah. Hijrah tidak lain dan tidak bukan, ya, mengajak kita untuk melakukan yang yang tidak baik kepada yang lebih baik, yang sudah baik menjadi lebih baik. Sebab paling tidak ada 5 keuntungan bagi orang yang berhijrah lillahi ta'ala. 5 keuntungan bagi orang yang hijrah lillahi ta'ala. Dalam tulisan kami, maaf, lupa letak mana ni. Ini dia. Ada 5 keuntungan berhijrah lillahi ta'ala. Yang pertama, orang-orang yang berhijrah lillahi ta'ala pasti insya-Allah akan mendapatkan rezeki yang berkah. Diluaskan rezekinya dan mendapatkan keberkahan. Insya-Allah. Pasti. Biqaulillahi ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsira wasa'ah wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulihi thumma yudrikuhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahim. Surah An-Nisa ayat 100. Yaitu yang maksudnya lebih kurang, barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas, lagi rezeki yang banyak. Muraghaman katsira wasa'ah. InsyaAllah, kalau kita melihat sejarah yang lalu, ya, sejarah yang lalu Rasulullah SAW dengan para sahabat, mereka meninggalkan perkara yang perit sekali di Mekah. Tapi setelah pindah dari Mekah ke Madinah, semakin banyak, semakin berkah. Subhanallah. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kerana Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sesungguhnya maka sesungguhnya pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Allahu ghafurur rahimah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Rezeki yang luas. Contoh banyak betul. Tak payah jauh-jauh, tengok dari negara kita sendiri. Sahabat-sahabat kita, saudari-saudara kita, contoh kecil. Menutup aurat saja, pasti rezekinya menjadi lebih berkah lagi. Insya Allah lebih banyak lagi. Dari yang sebelumnya pernah mengamalkan riba, tapi tinggalkan, ya, betul-betul tinggalkan amalan riba tersebut, insya Allah rezekinya makin lama makin berkah, ya, makin banyak barakah. Insya Allah. Sebab ini janji Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang berhijrah kerana Allah Subhanahu wa taala, yajid fil ardi muraghaban katsira wasa'ah, maka dia akan mendapatkan di bumi tempat hijrah yang luas, lagi banyak rezekinya. Insya Allah. Yang kedua, orang-orang yang hijrah lillahi ta'ala. Hijrah lillahi ta'ala
akan mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tadi di ayat terakhir surah An-Nisa ayat 100 tadi, wa kana Allahu ghafurur rahimah. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Subhanallah. Yang kedua, apa lagi? Mempermudah ampunan dari mendapatkan ampunan tadi daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya apa? Surah Ali Imran ayat 195. Biqaulillahi ta'ala auzubillahi minasyaitonir rajim. Falladzina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa udzu fi sabili wa qatalu wa qutilu la ukaffiranna anhum sayyi'atihim wa la udkhilannahum jannatin tajri min tahtihal anhar thawaban min 'indillahi wallahu 'indahu husnul thawab. Maka orang-orang yang berhijrah atau yang terusir dari kampung halamannya, ini orang-orang muhajirin dari Mekah, diusir kan? Ya, terusirlah istilahnya. Yang disakiti, wa udzu fisabil, yang disakiti pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang berperang, wa qutilu wa qatalu wa qutilu, yang berperang dan yang dibunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala. La ukaffiruna anhum sayyi'atihim, dan aku, kata Allah, pastilah akan aku hapuskan kesalahan-kesalahan mereka, dan pastilah aku masukkan mereka ke dalam syurga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Allah minta maaf. Wallahu 'indahu husnul thawab, dan Allah pada sisinya pahala yang baik. Mari kita lihat, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin berpindah saja, itu saja sudah dihalang oleh pemuda-pemuda Quraisy. Subhanallah, begitu berat sekali hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, dalam kewajiban kita beriman kepada seluruh rasul, yang 25 rasul itu ada 5 rasul yang benar-benar ujiannya sangat berat. Mari kita lihat. Contoh pertama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini eskola istilahnya, rasul-rasul yang mendapatkan ujian yang paling berat. Mari kita lihat contoh Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam begitu berat sekali ujiannya, dikejar oleh Firaun dan juga pasukannya. Ya, dia oleh pasukan-pasukannya untuk berpindah dari Mesir menuju tanah yang dijanjikan, Palestina. Tapi nak buat macam mana? Ya, istilahnya mereka di depannya ada lautan yang sangat luas. Lautan yang sangat luas. Oleh sebab itu, tatkala ketika ingin sudah sampai di ujung daripada laut tersebut, ada satu kisah istilahnya di situ, malaikat Jibril alaihissalam turun, wahai Nabi Musa, Nabi Allah, apa yang boleh aku lakukan kepada Tuhan? Tapi lihat Nabi Musa alaihissalam menjawab, untuk anda wahai Jibril, Tuhan tidak. Tapi untuk Allah Subhanahu wa taala, aku berjanji untuk beriman kepadanya dan lillahi taala, istilahnya begitulah ya. Ya, oleh sebab itu yang mendapatkan ampunan mendapatkan pertolongan di sini adalah Nabi Musa alaihissalam. Kita tahu doanya. Doanya apa, Ji? Doa tatkala ingin menyeberang Laut Merah, apa, Ji? Ada yang ingat? Apa, Ji? Kalau kok senyumnya mencurigakan ini. Ya. Baik. Ini doa kalau boleh kita lakukan, kita pakai terus. Kalaupun kita terdesak, artinya kita datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Nah, ini doa. Allahumma lakal hamdu, ya Allah, segala puji hanya milik-Mu ya Allah. Wa ilaikal mushtaka, dan kepadamulah kami memohon, kami mengadu segala permasalahan kami. Wa antal musta'an, dan kepadamulah kami memohon pertolongan atau tempat memohon pertolongan.
La haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Akhirnya dengan tongkatnya diletak atau dipukul di atas lautan tersebut, terbelah. Ini menjadi contoh kepada kita kalau misalnya menghadapkan permasalahan, mendapatkan kesulitan yang sangat berat sekali, jangan datang ke manusia. Boleh kita berikhtiar datang ke para ustaz istilahnya untuk mendapatkan nasihat, tidak masalah. Ya, tidak masalah. Datang kepada orang-orang soleh mendapatkan nasihat, tidak masalah. Tapi jangan datang kepada bomoh, dukun atau peramal-peramal seperti ini. Oh, coba kau tengok air nih. Ya, kau coba kau tengok air nih. Kalau kau tak nampak, pendek umur. Itu kata Piramliji, betul ya? Atau paling tidak kalau tuan-tuan tengok Piramli Ahmad Albab tu, tuan-tuan tengok. Syawal bin Zulhijjah. Dia perli tukang peramal apa? Tengok bulan peramal nenek yang sebab anaknya nangis tu. Anaknya nangis berbulan-bulan, dia bawa kepada peramal. Ya, ada bola kecil, apa Piramli buat itu? Peramal tu. Bulat-bulat begitu. Itu contoh, istilahnya memberikan contoh, jangan percaya kepada peramal. Sebab yang datang kepada dukun, bomoh atau peramal, solatnya tidak akan diterima 40 hari. Ini jangan kita ikuti, ya, jangan kita ikuti. Tapi kalau berikhtiar untuk mendapatkan nasihat daripada tuan guru, asatid dan asatizah, ya, tuan guru atau ustaz-ustaz untuk mendapatkan nasihat, tidak masalah. Tidak masalah. Jadi Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an la haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Itu baca terus. Kita baca terus. Mudah-mudahan segala permasalahan kita nanti akan terbelah juga, akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sayang disayang nih, mari kita lihat. Setelah berhijrah, berpindah dari Mesir, melewati lautan yang dibelah tadi, sampailah ke tanah yang dijanjikan. Mari kita lihat apa yang dilakukan oleh kaum Nabi Musa dan Nabi Harun pada tatkala tersebut. Tidak beriman kepada Allah, malah menyembah Tuhan yang lain. Apa itu? Tuhan lembu betina, Al-Baqarah tuh, ya. Malah menyembah Tuhan yang lain, syirik. Kasihan Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam, ya. Sama juga Nabi Isa alaihissalam, ya. Nabi Isa alaihissalam tatkala ingin dikejar, dibunuh oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab atau musuh-musuhnya waktu tersebut dengan Nabi Isa dengan para muridnya. Tapi ada yang berkhianat, akhirnya syubbiha lahum. Sampai ada yang Nabi Isa alaihissalam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi ada seorang yang disamakan, syubbiha lahum. Hampir disamakan wajahnya seperti Nabi Isa alaihissalam, ya. Tapi setelah itu kita lihat tidak banyak yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam pun begitu. Banyak juga yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah berhijrah, ya, setelah berhijrah makin lama makin banyak dan sampai hari ini hidayah tersebut sampai kepada kita. Alhamdulillah. Oleh sebab itu, kalau tuan-tuan masih ingat syukur harian yang kedua apa? Ya Allah, aku bersyukur kepadamu kerana Engkau telah menjadikan aku orang yang beriman, kerana Engkau telah menjadikan aku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu perlu kita syukur, ya, perlu kita syukuri. Baik, tadi kita flashback sebentar lah, ya. Jadi yang kedua, hijrah kerana Allah Subhanahu wa taala, keuntungan hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala yang kedua adalah mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, keuntungan daripada hijrah adalah akan ditinggikan darjatnya, insyaallah. Biqaulillah ta'ala auzubillahi minasyaitonir rajim, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Yubashshiruhum rabbuhum birahmatin minhu wa ridwani wa jannatin lahum fiha na'imun muqim khalidina fiha abadan innallaha 'indahu ajrun 'azim. Surah At-Taubah ayat 20 sampai 22.
Yang maksudnya lebih kurang orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah. Berjihad dengan apa? Dengan amwalihim, dengan harta-harta mereka, wa anfusihim, dan jiwa mereka adalah lebih tinggi darjatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. A'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun, dan mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yubashiruhum rabbuhum birahmatin minhu wa ridwani wa jannatin lahum fiha na'imun muqim, dan mereka, Tuhan memberikan kabar gembira kepada mereka. Apa itu? Dengan rahmat dan juga keridhaan dan juga syurga. Lahum fiha na'imun muqim, dan akan memperoleh kesenangan atau ketenangan, kenikmatan di dalamnya. Khalidina fiha, sungguh dia akan berada di sisi Allah dan kekal di dalamnya. Khalidina fiha abadan innallaha 'indahu ajrun azim, dan di sisi Allah lah terdapat pahala yang besar sekali. Ajrun azim, subhanallah. Ini baru-baru ini Dr. Fauziah yang hampir ditahan bersama rombongan yang ingin memberikan bantuan kepada Palestin, kapal Zaituna, ditahan oleh orang-orang Israel, laknatullah alaihim. Tapi alhamdulillah dengan negosiasi yang baik, Dr. Fauziah tersebut selamat, ya, selamat, ya, subhanallah. Jadi dia betul-betul menunjukkan pribadi berjihad untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya hartanya tapi sampai jiwa mereka. Contohlah baik, ya, contoh kecil. Yang lain lebih banyak lagi, subhanallah. Yang keempat, keuntungan hijrah. Keuntungan kita berhijrah lillahi ta'ala, yaitu akan memperoleh kemenangan. Kemenangan bukan hanya di dunia tapi di akhirat. Biqaulillahi ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, secara kafah, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah syaitan, sungguh ia musuh yang nyata bagimu. Oleh sebab itu, dalam berhijrah kita lihat jangan sampai ada perpecahan atau perbalahan. Dan subhanallah, pertama kali yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah berhijrah adalah membangun Masjid Quba untuk menyatukan bukan hanya hati manusia terhadap manusia sama sendiri, tidak, akan tetapi hablum minallah, ya, atas dasar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaum Muhajirin dan Ansar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi yang paling penting adalah kepada Allah Subhanahu wa taala atas dasar takwa. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi rasul yang terakhir, beliau pun meninggal dunia, tapi jasadnya saja tidak kepada rohnya, ya, atas dasar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, tatkala ketika peperangan Uhud, kita lihat di sini ada orang yang, ada munafik yang mengatakan, oh, Muhammad qad mata, Muhammad qad mata, Muhammad dah mati, Muhammad dah mati. Orang atau sahabat-sahabatnya ada yang istilahnya kalah, ada istilahnya yang mereka menjadi lemah kembali. Tapi alhamdulillah ada sahabat yang menjerit, kita beriman bukan hanya kerana Nabi Muhammad SAW, tapi kerana Allah Subhanahu wa taala. Berperang untuk menegakkan syariat Allah. Itu yang benar, bukan hanya kerana beriman kerana manusia. Itu lain dengan minta maaf. Ada agama lain yang beriman hanya kerana manusia atau patung. Ada yang beriman dengan Tuhannya kerana apa? Kerana keturunan, ya, atau nenek moyang mereka, bukan betul. Tapi kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala secara kafah. Islam yang 5, rukun iman yang 6 wajib untuk kita laksanakan. Baik. Dan yang paling penting ada yang terakhir, ya, keuntungan berhijrah kerana Allah Subhanahu wa taala ini dambaan kita semuanya akan dimasukkan ke dalam syurga nanti, insya Allah. Itu yang ada di dalam surah An-Nisa tadi. Minta maaf, di dalam surah Ali Imran ayat 195. Biqaulillahi ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim,
falladzina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa udzu fi sabili wa qatalu wa qutilu la ukaffiranna anhum sayyi'atihim wa la udkhilannahum jannatin tajri min tahtihal anhar thawaban min 'indillahi wallahu 'indahu husnul thawab. Dan orang-orang yang berhijrah, yang terusir dari kampung halamannya dan yang disakiti pada jalanku, kata Allah, yang berperang dan juga yang terbunuh di jalanku, pasti akan aku hapus kesalahan mereka dan pasti akan aku masukkan ke dalam syurga-syurga yang di dalamnya, di bawahnya mengalir sungai-sungai. Wallahu 'indahu husnul thawab, sebagai pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, dan di sisi Allah ada pahala yang baik. Wallahu 'indahu thawab. Wallahu 'indahu husnul thawab. Surah Al-Imran ayat 195. Jadi keuntungan hijrah lillahi ta'ala, pertama mendapatkan rezeki yang berkah dan diluaskan oleh Allah SWT, amin. Yang kedua mendapatkan ampunan. Yang ketiga mendapatkan atau ditinggikan darjatnya. Dan yang keempat yaitu bukan hanya ditinggikan darjatnya, akan tetapi akan memperoleh kemenangan, bukan hanya di dunia tapi di akhirat. Dan yang terakhir akan dimasukkan syurga. Subhanallah. Kalau kita ingin mendapatkan semuanya ini, mari kita lihat ciri-ciri orang yang berhijrah lillahi ta'ala. Ciri-ciri orang yang berhijrah lillahi ta'ala yaitu yang pertama yaitu selalu menjauhkan diri dari urusan dunia dan senang kepada urusan akhirat satu. Artinya bukan berarti tidak mengindahkan dunia ini, tetap kita cari. Tolabul halali wajib, mencari yang halal itu wajib. Untuk siapa? Untuk anak istri kita, untuk keluarga kita, untuk orang tua kita, untuk saudara-saudara kita yang memerlukan. Jadi bukan berarti kita meninggalkan dunia ini, kita bertapa di gua seperti itu, tidak. Beruzlah lama sampai meninggalkan anak istri, ya, sampai tidak mengindahkan tanggung jawab sebagai seorang suami. Jangan seperti itu. Jangan seperti itu. Akan tetapi mempersiapkan diri untuk urusan akhirat. Bekerja silahkan, tapi bekerja yang halal. Jangan sampai membuat perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang paling penting. Maka dari itu, ciri orang yang berhijrah lillahi ta'ala yang pertama adalah mengurangkan atau menjauhkan diri daripada urusan dunia dan senang kepada urusan akhirat, mempersiapkannya nih untuk urusan akhiratnya nanti. Kan sekali lagi, usikum bittaqwallah. Ada nasihat kan, mungkin saya pernah sampaikan di sini untuk kita ingatkan kembali. Ada anak murid bertanya kepada gurunya, wahai guruku, bila mana aku akan merasakan tenang? Mata sa'akunu mutmainan. Bila mana aku akan merasakan tenang, wahai guruku? Ketenangan kita tahu, ya, ada orang yang suka mencari ketenangan di tepi laut, contoh. Ada orang yang suka mencari ketenangan di hutan-hutan, ya, di gunung-gunung sana, tempat yang sunyi, sepi, situ seperti itu. Ada orang yang suka mencari ketenangan dengan apa? Boleh jadi dengan ketenangan dia shopping. Wow, tenang betul dia, ya. Ada juga yang lebih baik datang kepada Allah Subhanahu wa taala, ke masjid atau solat atau apa saja tadi, ya. Itu apa? Jawab gurunya apa? Ya bunayyah, wahai guruku, wahai anakku, satakunu mutmainan, engkau akan merasakan tenang. Engkau pasti akan merasakan tenang bila mana? Bila mana idza khalfakas siratu, apabila jambatan siratul mustaqim itu sudah berada di belakangmu, baru engkau merasakan tenang. Artinya selamat dari semuanya. Siksaan kubur lepas. Sebab apa? Mempersiapkan dengan baik untuk akhiratnya nanti. Soalan mungkar nangkir lepas. Apalagi, ya, di padang mahsyar mendapatkan perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala, Allah. Setelah itu jambatan siratul mustaqim lepas, baru tenang. Itu baru ketenangan yang baik. Caranya bagaimana? Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya tadi ciri yang pertama menjauhkan diri dari urusan dunia dan senang kepada urusan akhirat. Yang kedua, tamat pada haji. Ada azan? Azan sudah?
Oh belum ya? Oh, udah lepas ya? Ada. Baik. Kita teruskan ya. Ya. Yang kedua, ciri orang yang berhijrah lillahi ta'ala, beriltizam kuat untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, selalu membaca Al-Qur'an. Usikum ma'ibtaqallah, jangan hanya program World Quran Hour satu hari itu saja. Kalau boleh setiap hari. Setengah jam pagi, setengah jam petang. Kalaupun tidak setengah jam pagi, setengah jam petang, silakan banyak cara lain. Al-Quran itu penting. Jadi orang yang berhijrah lillahi ta'ala tidak akan pernah melepaskan dirinya daripada Al-Quran. Terutama untuk dirinya dan anak-anaknya. Ya, alhamdulillah tadi anak-anak kita, subhanallah, indah sekali pemandangan seperti ini. Solat berjamaah, setelah solat berjamaah kemudian dia nanti setelah maghrib biasanya baca Quran lagi, hafalan lagi, atau talaki lagi. Oh subhanallah. Kalaupun tidak seperti itu mungkin kita sibuk. Oke, ada banyak cara lain. Ya, banyak cara lain. Kalau boleh setiap hari jangan lupa kurang dari 1 juz. Setiap hari 1 juz. Kalaupun tidak mampu untuk 1 juz, cara lain banyak. Ya, baca surah Yasin. Surah Yasin kan fadilahnya sama dengan 10 kali khatam. Ya, itu pun kalau misalnya terlalu sibuk, atau mungkin terlalu sibuk sangat, surah Al-Ikhlas 3 kali, 1 kali khatam fadilahnya insya Allah. Kalaupun tidak mampu, tak ada masalah, ada amalan yang lain, zikir, membaca surah Al-Fatihah 100 kali. Itu mudah sekali. Pagi-pagi lepas subuh mungkin tak sempat untuk kita dengar Al-Quran atau apa, baca Al-Quran, baca surah Al-Fatihah. Ada amalan dari Imam Al-Ghazali, kalau boleh setiap hari jangan jangan kurang daripada 100 kali Al-Fatihah. Bagaimana? Pagi lepas subuh 21 kali, lepas zuhur 22 kali, lepas asar 23 kali, lepas maghrib 24 kali, lepas isyak seperti ini 25 kali. Jumlahnya berapa? 115 insyaAllah. 100 lebih sudah. Kalau tuan-tuan pernah pergi section 3 surau, setiap hari Kamis petang, biasanya jam 6 petang, sharp tuh petang, hari Kamis petang akan baca surah Al-Fatihah 100 kali. Itu imamnya Syekh Feroz dari Syria. Itu untuk apa? Tidak lain dan tidak bukan, Al-Fatihah itu sebagai tidak lain adanya obat di dalam diri kita, menjadi obat kepada diri kita, baik itu jasmani atau rohani, dan juga obat untuk perlindungan diri dan juga keluarga kita. Selain itu apa? Kita kirimkan doa untuk saudara-saudara kita yang sedang memerlukan, Syria, Palestina. Ya tidak lain tidak bukan kerana kita tidak mampu untuk berperang di sana, kirimkan doa. Kirimkan doa dari sini. Paling tidak Al-Fatihah 100 kali tadi. Kalaupun itu tidak mampu, ya baca yang lain. Apa yang tidak mampu, itu pun tidak mampu, waduh baik pindah. Jangan pindah batu belah, pindah batu petangkuk gitu ya. Pindah tempat lain. Yang ketiga, orang yang berhijrah lillahi ta'ala, yaitu selalu menyedikitkan kata-katanya daripada berkata yang sia-sia. Perkataan yang sia-sia bukan berarti kami melarang untuk duduk melepak di kedai mama macam itu, tidak. Ya, boleh saja bertemu dengan kawan-kawan silaturahim dekat kedai-kedai begitu, tidak masalah. Tapi 1 jam 2 jam cukuplah, jangan sampai 24 jam gitu ya. Perkataan yang sia-sia, satu, suka fitnah. Yang kedua apa? Suka mengeluarkan kata-kata yang kotor. Herdik sana, herdik sini. Nauzubillah min zalik. Yang ketiga, batu api. Yang keempat, berbohong. Yang kelima, sumpah palsu. Ini perkara yang sia-sia semuanya. Itu sia-sia semuanya. Tapi sekali lagi, ya, mengumpat semuanya itu yang sia-sia perlu kita hindarkan. Bagi orang yang berhijrah lillahi ta'ala, selalu menjaga lidahnya dan juga mulutnya untuk selalu berzikir pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apalagi semalam sepatutnya, tatkala kita Asyura semalam berpuasa, itu ada zikir yang paling banyak yang perlu kita baca, yang paling banyak, yang harus banyak kita baca, paling tidak hasbunallah wa ni'mal wakil.
Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah bagiku, penolong segala urusanku. Itu ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Baik. Ciri-ciri orang yang berhijrah lillahi ta'ala yang keempat, yaitu selalu menjaga diri untuk selalu menjaga solat 5 waktu secara berjamaah, ditambah oleh guru kami. Menjaga solat yang 5 waktu ini yang paling penting. Jadi jangankan istilahnya, kalau hanya hijrah slogan sahaja, menyatu kerana Allah Subhanahu wa taala, tapi setelah itu solat sendiri-sendiri, rugi. Bagi orang yang berhijrah, merapatkan saf, merapatkan barisan, untuk apa? Solat berjamaah. Kalau tidak di masjid, ya di surau. Kalau tidak di surau, di rumah kita panggil anak-anak kita. Masuk waktu, kita wajibkan untuk solat berjamaah. Kalau tidak kita sedang kerja di mana? Ya di pejabat-pejabat, jangan sampai tidak solat berjamaah zuhur atau asar tersebut. Usikum yataqallah, ini yang paling penting. Setelah berhijrah, wajib bagi kita sebagai orang Islam yang beriman kepada Allah dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaga solat yang 5 waktu ini secara berjamaah. Yang kelima, orang yang berhijrah lillahi ta'ala, ciri-cirinya yang kelima adalah menjaga diri dari perkara yang syubhat, apalagi perkara yang haram. Takut betul ya. Yang keenam, bersahabat kepada orang-orang yang soleh. Dan yang ketujuh, merendahkan diri daripada sifat takabur atau sombong. Yang ke-8, bersifat dermawan yang mulia. Bersifat dermawan yang mulia. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, setelah pindah ke Madinah, banyak membantu orang-orang yang memerlukan, terutama anak-anak yatim. Sampai digelar bapak anak yatim, subhanallah, kerana banyak membantu. Yang ke-8, yang ke-9, orang yang berhijrah lillahi ta'ala mempunyai sifat kasih sayang terhadap sesama makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya kepada manusia, tapi kepada haiwan termasuk dengan tumbuh-tumbuhan. Kita jaga daripada dirosakkan ya. Yang ke-10, bermanfaat bagi orang lain, tidak lain dan tidak bukan orang yang bermanfaat bagi orang lain, saling memberikan manfaat, saling tolong menolong, saling nasihat menasihati, itu baik dan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling penting adalah yang ke-11, ciri orang yang berhijrah, selalu ingat akan mati. Selalu ingat akan mati. Ini hijrah yang sebenar. Dari nomor 1, 10 itu penting. Yang paling penting, orang yang berhijrah lillahi ta'ala selalu ingat akan mati. Sebab orang yang ingat akan mati pasti akan mempersiapkan untuk perjalanan yang panjang nanti di akhirat nanti. Bukan kembali setelah kita kembali ke tanah ini, bukan kembali lagi ke dunia, tidak. Tapi kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ditanyakan pertanggungjawaban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billah. Sebab itu orang yang berhijrah lillahi taala selalu mempersiapkan dirinya untuk bekal-bekal akhirat. Ya amal saleh, ya, amal saleh, amal ibadahnya, anak dan generasinya bagaimana. Tadi subhanallah imam kita baca doa yang begitu penting sekali. Ya Allah, jadikanlah kami dan orang dan ahli keturunan kami orang-orang yang selalu mendirikan solat. Rabbana wa taqabbal doa. Ini doa Nabi Ibrahim alaihissalam di depan Ka'bah. Ya, subhanallah. Hijrah yang dari Nabi Ibrahim tersebut meminta keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam turun kepada Nabi Ismail alaihissalam, turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabat sampailah saat ini untuk selalu menjadikan dirikan selalu orang yang selalu mendirikan solat. Dan yang paling penting, Rabbi firli, ya Allah ampunkan dosa kami, wali walidayya, dosa kedua orang tua kami, walil mu'minina yauma yakumul hisab, dan dosa orang-orang mukmin sampailah dibangkitkannya hari kiamat ini. Nah, dan ada doa penting juga tadi, Rabbana srif anna azab jahannam, ya Allah hindarkanlah kami daripada azab neraka jahannam. Inna azabaha kana gharama, sebab azabnya sangat-sangat pedih. Wa sa'at mustaqarra wa muqamah, dan
neraka jahanam tersebut adalah tempat yang seburuk-buruk tempat kembali. Oleh sebab itu kita istilahnya kita selalu bermohon kepada Allah SWT agar dihindarkan daripada siksaan api neraka dan juga siksaan kubur. La haula wala, sebab di dalam jahanam atau neraka nanti la yahya wa la yamut, tak hidup tak mati. Dia hidup, mati sekejap, hidup lagi, mati sekejap lagi, begitu ya. La haula wala quwata illa billah. Oleh sebab itu usikum yang tengah. Baik, kita lihat di sini ya, ada 11 ciri-ciri orang yang berhijrah. Mudah-mudahan kita semuanya ada di dalam yang ke-11 ini. Kalaupun tidak ada 11-11 ini, mari kita pilih salah satu yang boleh membuat kita untuk istiqomah untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, inilah tadi flashback tentang hijrah kita. Pertanyaan adalah sampai mana hijrah kita? Sampai mana hijrah kita? Kita tanya pada diri kita, sudah sampai mana? Oleh sebab itu kita siapkan amalan yang terbaik kita untuk dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai tazkiyatun nafs, sebagai penyucian diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan puasa kita yang kita lakukan semalam diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ganjaran yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yukaffirus sanah al-madiyah, akan diampunkan segala dosa-dosanya yang telah lalu. Dan saat ini apa yang perlu kita siapkan? Siapkan diri kita dengan amalan yang banyak. Paling tidak asyaddul amali thalathah, 3 perbuatan yang paling baik menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua insafun nas ba'dahum ba'din, ya. Ba'dahum min ba'din artinya kita saling mengingatkan kepada saudara-saudara kita yang muslim terutama. Dan yang terakhir adalah wa muwasatul ikhwan, kita membantu saudara-saudara kita yang memerlukan, terutama yang ada di Palestina atau di Syria ataupun yang ada di sini, ya, saudara kita yang memerlukan. Ya tidak masalah. Alhamdulillah saya pernah nampak masjid yang siapkan satu kotak. Di situ diletak ada Maggi, ada Milo, ada apa saja gula, segala keperluan ada kat situ. Ditulis di situ, bagi yang memerlukan tidak masalah, kami ingin membantu Anda. Subhanallah, tidak masalah, boleh ya. Yang lapar atau apa kita letakkan. Kita mungkin ada bahan-bahan yang istilahnya bahan-bahan yang lebih kat rumah, Milo ke apa ya, tak ada masalah, sedekah letak satu di kotak tersebut. Ada orang ambil, digunakan, apakah tu orang yang kaya atau tidak, itu urusan lain. Yang penting bismillah, letak lillahi ta'ala, dipakai untuk kebaikan atau kejahatan, itu urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Baik, ini saja yang dapat kami sampaikan pada malam yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Sekali lagi, segala yang benar itu yang datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Segala yang salah itu tidak lain dan tidak bukan adalah kekurangan dan kebodohan kami sendiri. Mohon dimaafkan dan berikan teguran dan nasihat kepada kami. Tidak lain dan tidak bukan, kami juga masih belajar. Kita doakan mudah-mudahan negara kita dan negeri kita khususnya menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bagi mereka yang sakit diberikan ampunan, diberikan kesehatan dan juga kesabaran daripada Allah Subhanahu wa taala, dan juga yang mendapatkan masalah diberikan ampunan juga kesabaran daripada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.